got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Mutiara dari program studi PGSD kelas 1F. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi pada mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ari Juliansyah. Nah, pada materi dasar-dasar kewirausahaan terdapat berbagai macam materi. Pada materi yang pertama adalah pengantar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Nah, inti dari kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang yang baru. Nah, untuk menjadi seorang wirausahaan, kita harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah kreatif. Kreatif ini adalah daya cipta atau kreativitas pada proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan yang baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Yang kedua yaitu inovatif. Inovatif ini adalah reka baru atau inovasi yang dapat diartikan sebagai proses dari hasil atau pengembangan pemanfaatan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Yang ketiga yaitu leadership ability, yaitu adalah kemampuan dalam kepemimpinan. Wirausahaan yang berhasil atau memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan dan harus lebih memiliki taktik mediator dan negosiator daripada diktator. Materi selanjutnya adalah tentang konsep dasar kewirausahaan. Dalam konsep dasar kewirausahaan ini memiliki beberapa konsep. Yang pertama yaitu agility atau kemampuan gerak cepat. Agility merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala sesuatu perubahan zaman. Kelincahan ini berkaitan erat dengan antaranya kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru. Misalnya tentang pandemi yang datang secara tiba-tiba seolah-olah mempercepat kebiasaan hidup manusia. Dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Yang kedua yaitu endurance atau daya tahan. Daya tahan atau endurance ini menyatakan suatu keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja serta terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan yang terdampak oleh pandemi. Daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan, banyak konsumen yang di masa pandemi ini, dengan sendirinya pemasukan perusahaan akan mengalir terus-menerus. Hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi bisa lolos dari ujian. Nah, daya tahan atau endurance ini menyatakan keadaan yang baru menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam sesingkat-singkatnya. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas atau kelenturan. Kelenturan ini adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi.
Yang terakhir adalah kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength ini adalah suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar. Materi selanjutnya adalah tentang pemikiran praktisi kewirausahaan. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, media sosial, telah membantu banyak bisnis yang dimana bisnis ini tumbuh dan mempromosikan dirinya sendiri dan telah membantu orang menemukan cara yang lebih baik untuk terhubung dan berkontribusi dan berkomunikasi dengan satu sama yang lain. Di sisi lain juga memberi banyak orang masalah yang melibatkan kesehatan mental, ketidakamanan emosional, dan pemborosan waktu. Salah satu media sosial paling populer di dunia saat ini adalah Facebook. Di balik kesuksesan Facebook ini terdapat sosok vital belaka. Ia adalah Mark Zuckerberg, salah satu pemimpin yang paling sukses di dunia. Upaya ini adalah untuk membuat Facebook menjadi merek yang dihormati di seluruh dunia. Perusahaan telah mengaitkan dengan nilai-nilai yang terbaik dengan menggunakan strategi dan keunggulan kompetitif. Gaya kepemimpinan Zuckerberg ini telah memainkan peran penting dalam membuat Facebook akan menjadi perusahaan yang sukses. Materi selanjutnya itu adalah tentang peluang usaha. Bisnis tentu tidak akan lepas dengan istilah peluang usaha dan kewirausahaan sebagai langkah awal dalam mempelajari dunia bisnis. Ada baiknya jika kita juga mengetahui pengertian peluang usaha agar kita sedikit lebih tahu tentang masalah yang akan terjadi pada dunia bisnis. Nah, peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity, yang memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan. Secara sederhana, peluang diartikan sebagai kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Sementara itu, usaha memiliki pengertian berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga secara terminologis, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, ataupun keuntungan kekayaan dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik eksternal maupun faktor internal. Dalam menilai sebuah peluang usaha, apakah cocok dengan keadaan kita atau tidak, tentu kita harus memperhatikan berbagai macam faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal berasal dari diri kita sendiri, semisal bakat dan minat. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berarti berbagai hal yang berkaitan dengan luar diri kita. Nah, peluang usaha memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri peluang usaha yang pertama yaitu adalah peluang itu original dan tidak meniru. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang usaha bisa bertahan dengan lama. Selanjutnya itu tingkat visibilitas atau kelayakan usaha. Peluang usaha ini harus benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Yang selanjutnya itu adalah bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. Selanjutnya itu adalah ada keyakinan untuk mewujudkannya dan ada rasa senang dalam menjalankannya. Nah, materi selanjutnya itu adalah keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen memiliki pengertian yang dimana manajemen adalah salah satu hal yang digadang-gadangkan atau dikaitkan oleh banyak orang yang sedang mengejar kesuksesan. Nah, fungsi manajemen memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang kedua mengorganisasi, yang ketiga itu supervising, penempatan, yang keempat coordinating atau mengkoordinasi, yang kelima adalah controlling atau mengkontrol. Unsur-unsur manajemen yang pertama yaitu adalah manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga masinis, mesin dan peralatan, selanjutnya itu adalah metode, dan yang terakhir material atau bahan-bahan. Tujuan manajemen adalah yang pertama menjalankan dan mengevaluasi strategi, yang kedua melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi,
Yang ketiga, memperbaharui strategi pelaksanaan. Yang keempat, melakukan peninjauan terhadap kekuatan. Yang kelima adalah merancang inovasi. Manfaat manajemen yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik secara pribadi maupun organisasi. Yang kedua yaitu membantu keseimbangan di antara tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya manajemen berguna untuk mencapai dan efektivitas dan efisiensi serta menjaga keseimbangan yang baik. Materi selanjutnya adalah tentang business plan atau business plan. Business plan memiliki pengertian yang dimana menurut Istris and Peter, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan sesuatu unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan, business plan adalah dokumen penting yang sangat berguna bagi sebuah bisnis yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa depan yang dikehendaki. Pentingnya business plan ini adalah beberapa alasan mengapa business plan perlu dibuat. Yaitu yang pertama yaitu adalah business plan adalah blueprint yang dimana usaha Anda yang akan Anda dan karyawan serta pihak-pihak yang bekerja sama dengan Anda dalam operasionalnya. Business plan merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Selanjutnya, business plan ini adalah sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Rencana bisnis ini akan mempermudah seseorang menjalankan usaha dalam mengetahui langkah-langkah yang praktis menghadapi persaingan yang membuat promosi sehingga lebih efektif dan efisien, membuat pengawasan lebih mudah dan operasionalnya apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, business plan memiliki manfaat. Yang pertama adalah dapat diambil penyusunan business plan harus memiliki manfaat yang baik. Yang pertama yaitu membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Yang ketiga, business plan membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Selanjutnya, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Yang kelima yaitu menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya, menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Nah, dalam business plan kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah menyusun business plan ini yang pertama yaitu mengenal bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua, menentukan visi dan misi. Yang ketiga, menentukan audiens. Yang keempat, membuat rencana bisnis sehingga akan terciptanya business plan yang baik dan benar. Materi selanjutnya adalah tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang eksternal maupun lingkungan yang internal. Nah, untuk sesuatu tujuan bisnis atau usaha yang akan dicapai. Tujuan analisis SWOT memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memudahkan pemetaan faktor-faktor. Yang selanjutnya penting memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Selanjutnya mengetahui posisi perusahaan di tengah pusaran. Selanjutnya itu persaingan memberi kesempatan untuk perusahaan yang berkembang lebih pesat. Manfaat analisis SWOT adalah yang pertama yaitu ubah kelemahan. Yang kedua menjadi kekuatan. Yang ketiga meminimalkan kerugian dan lebih memahami ancaman dan peluang eksternal. Faktor analisis SWOT memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini adalah sumber keuangan, sumber daya, dan kemampuan teknik dalam sumber daya manusia yang berproduktif.
Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah inovasi dan perubahan teknologi yang berkompetensi dengan kebijakan dan undang-undang pemerintahan sesuai dengan keputusan hukum. Analisis SWOT memiliki contoh. Contoh analisis SWOT ini adalah yang pertama itu kekuatan tentang strengths. Yang contohnya adalah keterampilan, komunikasi yang baik, tepat waktu untuk shift, menangani pelanggan dengan baik, bergaul dengan sesama orang pada departemen, kekuatan fisik dan ketersediaan yang baik. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Contohnya adalah membutuhkan waktu istirahat yang lama, memiliki keterampilan teknis yang sangat rendah untuk rentan melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunity. Yang contohnya adalah pelanggan dan membantu mereka untuk menemukan produk. Yang kedua, membantu menjaga kepuasan pelanggan, membantu pelanggan pasca pembelian, dan memastikan kepercayaan pembelian. Yang keempat yaitu ancaman atau threat analysis. Contohnya adalah terkadang hilangnya waktu istirahat, kedua terlalu banyak waktu yang dihabiskan, atau pelanggan pasca penjualan, terlalu banyak waktu dalam obrolan antar sesama departemen. Materi selanjutnya adalah tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix ini adalah bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu produk, price, promotion, and place. Untuk perusahaan jasa ditambah 3P lagi, yaitu people, process, dan physical evidence. Marketing mix harus selalu dapat bersifat dinamis, selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang eksternal maupun lingkungan yang internal. Nah, faktor eksternal yaitu faktor di luar jangkauan perusahaan yang antara lain terdiri dari pesaing, teknologi, peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, dan lingkungan sosial budaya. Sedangkan faktor internal adalah sesuatu yang variabel-variabel di luar dugaan atau jangkauan. Nah, dalam marketing mix ini atau bauran pemasaran terdapat yaitu memiliki produk, yaitu diantaranya produk ini harus keanekaragaman produk, harus memiliki kualitas, bentuk, nama bentuk, ukuran, dan gaya yang dihasilkan dalam produk. Yang kedua itu harga atau price. Dalam harga ini harus diketahui daftar harganya, tentang yaitu misalkan periode pembayaran, khusus pelanggan harus membayarkan harga yang sesuai. Selanjutnya itu bauran pemasaran ini adalah tentang promosi atau promotion, yang dimana promosi ini adalah penjualan tentang promosi, misalkannya promosi tentang tenaga penjualan, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tempat atau place. Nah, place ini saluran pemasaran. Cakupan pemasaran ini harus pengelompokan tentang lokasi dan persediaan. Materi selanjutnya adalah tentang materi plan dan digital marketing. Marketing plan adalah sebuah rencana pemasaran untuk mencapai tujuan pada periode yang ditentukan. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran dan beberapa aktivitas marketing lainnya. Pentingnya marketing plan ini untuk memudahkan seseorang menyusun strategi, menghindari ketidakjelasan di masa mendatang. Nah, cara membuat marketing plan ini yang baik, yang pertama yaitu menentukan visi dan misi bisnis, menentukan target pasar, kenali siapa kompetitor, membuat strategi konten, dan tentukan perform indikator untuk marketing plan. Selanjutnya itu tetapkan anggaran marketing, tentukan apa yang tidak perlu dikerjakan, gunakan marketing tool atau marketing digital. Contoh digital marketing yang pertama yaitu adalah Canva. Canva ini digunakan untuk membuat desain grafis sesuai dengan kebutuhan marketing. Yang kedua Trello, mencatat dan mengelola yang bisa digunakan sesama rekan kerja. Selain itu Mailchimp, membuat berbagai kampanye, mengirimkannya ke pelanggan, kemudian melihat performnya.
Selanjutnya itu social buzz atau mencari influence untuk diajak berkolaborasi mempromosikan produk. Yang kelima itu Hootsuite, mengelola beberapa akun media sosial bersama tim. Yang keenam itu social mention, mengetahui apa yang dibicarakan netizen tentang topik atau yang lainnya. Yang ketujuh Semrush, itu menyusun strategi marketing berdasarkan perform kompetitor dan website sendiri. Yang kedelapan Google Analytics, atau mendapatkan informasi yang menarik, penilaian perform dan gambaran visitor. Materi yang terakhir itu adalah ekspansi bisnis. Ekspansi dalam bisnis umumnya dilakukan saat berbisnis sudah mencapai suatu titik pertumbuhan atau perkembangan, dalam mencari suatu pilihan dengan tambahan untuk menghasilkan yang lebih banyak keuntungan, di mana sesuatu perusahaan berusaha untuk menambah ukuran maupun jumlah kepentingan tertentu. Melansir dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa ekspansi dalam bisnis ini merupakan kegiatan untuk memperbesar maupun memperluas bisnis yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti perekrutan karyawan yang baru, perluasan fasilitas, hingga pembentukan pasar baru. Nah, jenis-jenis ekspansi bisnis ini yang pertama yaitu pertumbuhan eksternal. Pertumbuhan eksternal ini mencakup dengan penggabungan atau merger akuisisi, hostility takeover, levers, buyout, joint venture, aliansi, dan strategis. Yang kedua yaitu pertumbuhan internal. Pertumbuhan internal ini meningkatkan kapasitas produksi dengan membeli mesin yang baru atau membangun pabrik yang baru, pembukaan gerai atau kantor cabang baru untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, dan untuk meningkatkan belanja iklan, sehingga meningkatkan penjualan tersebut dengan cara membujuk konsumen untuk membeli dan menawarkan varian baru dari produk yang ada ke pasar yang ada, sehingga memperluas segmen pasar, misalnya dengan menjangkau segmen lain yang terkait dengan segmen saat ini. Terakhir yaitu melakukan ekspansi ke pasar baru, misalnya dengan menjual produk ke luar negeri. Baiklah, itulah tadi adalah pemaparan materi-materi mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.